Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang perbedaan kekristenan dengan yang lainnya, namun batasannya adalah mengenai pengenalan akan Tuhan atau Allah. Nah, beberapa agama mengajarkan bahwa untuk mengenal siapa Allah itu melalui kitab suci mereka masing-masing, melalui kitab suci. Karena mereka memberikan argumentasi bahwa kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Maka untuk ingin mengenal Allah ya tentunya melalui firman Tuhan, di mana Allah yang telah mewahyukan dirinya melalui para nabi atau melalui nabi mereka. Nah, memang ada juga beberapa agama yang memang mengajarkan bahwa Allah itu atau Tuhan itu bisa dipahami melalui orang itu melakukan meditasi atau perenungan secara dalam. Tetapi bagaimana dengan kekristenan? Nah, kekristenan ini memang juga ada kesamaan dengan beberapa agama yang mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah itu adalah melalui pewahyuan, itu dari para nabi atau dari nabi. Nah, kekristenan pun mengakui hal itu, di mana untuk mengenal Allah maka harus melalui wahyu Allah, di mana Allah telah mewahyukan dirinya melalui para nabi dan juga para rasul. Para nabi itu perjanjian lama dan para rasul itu perjanjian baru. Nah, namun perbedaan yang sangat berbeda sekali dengan agama yang lain adalah di mana kekristenan mengajarkan dan pengajaran berdasarkan fakta 2000 tahun yang lalu, yaitu di mana Allah telah menjadi manusia. Nah, Allah yang telah menjadi manusia ini, Dia itu Yesus Kristus. Melalui Allah yang telah menjadi manusia ini, maka apa yang dikatakan dalam perjanjian lama oleh para nabi, apa yang dikatakan oleh para rasul di perjanjian baru, itu menjadi terbukti jelas, yaitu melalui siapa? Melalui Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Karena melalui Yesus, maka kita mendapatkan bukti yang jelas bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dari mana kita tahu Allah itu Maha Kuasa? Dari Yesus yang dicatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah mereka orang-orang yang sebagai penulis yang melihat dan menyaksikan tentang Yesus, dan mereka juga saat mereka menulis masih ada saksi-saksi mata yang masih hidup. Dan karena itu waktu mereka menuliskan dari baik secara langsung mereka lihat, baik juga melalui informasi mereka dapatkan dari para saksi-saksi tersebut. Dan seandainya tulisan mereka berbeda dengan kenyataan, maka para saksi-saksi yang masih hidup dapat memberikan komentar atau menyanggah atau memberikan tulisan untuk penyanggahan atas tulisan mereka. Tetapi jelas sekali tulisan mereka ada tulisan yang sangat-sangat sesuai dengan kenyataan. Karena itulah para saksi tidak memberikan sanggahan dan memberikan suatu penulisan untuk perbandingan. Oleh karena itu melalui Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita mendapatkan suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan kita bisa melihat bahwa Yesus yang adalah Allah tadi, yang Allah yang menjadi manusia, jadi kita menemukan atau mendapatkan bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dari mana? Dari di mana Yesus selama dia di bumi, dia menunjukkan kemahakuasaannya terhadap terhadap segala sesuatu, di mana diantaranya seperti dia Maha Kuasa dalam hal dia berkuasa atas alam semesta, yaitu dia Yesus Kristus bisa mengubah air menjadi anggur. Dia juga bisa memerintahkan danau Galilea saat tiupan angin yang begitu kencang, maka dia bisa menghardik atau memberikan perintah kepada danau tersebut, dan danau tersebut pun tunduk. Dia juga Maha Kuasa dalam hal segala kebutuhan manusia. Terbukti di mana Allah yang Maha Kuasa atas kebutuhan manusia dibuktikan melalui Yesus Kristus, di mana Dia memberikan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan dan sisanya 12 bakul. Jadi tercukupi semua kebutuhan manusia pada saat itu. Nah, Dia juga Yesus Kristus, Dia Maha Kuasa dalam hal penyakit, maka dibuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa penyakit melalui Yesus Kristus yang menyembuhkan segala penyakit. Dan Allah itu juga Maha Kuasa atas kematian, dibuktikan melalui Yesus Kristus yang membangkitkan orang mati. Bahkan mati sudah dikubur selama 4 hari, itu Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan Dia juga Maha Kuasa di dalam
pengontrolan atau terhadap segala kejahatan, yaitu iblis atau setan, itu terbukti mana Allah berkuasa atas setan-setan, terbukti melalui Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus mengusir legion dari seseorang yang kerasukan. Legion itu setannya begitu banyak jumlahnya, dan legion itu pun minta izin kepada Yesus untuk masuk babi-babi, dan akhirnya legion bisa masuk babi-babi itu dikarenakan Yesus yang mengizinkan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa terhadap iblis-iblis atau setan-setan, terbukti melalui Yesus yang mengusir legion, dan legion minta izin sama Yesus. Jadi menjelaskan bahwa Yesus adalah maha kuasa juga terhadap setan-setan. Dan juga dia selain Allah yang maha kuasa, dan juga Allah terbukti bahwa Allah yang maha kasih. Di mana kita bisa tahu bahwa Allah itu maha kasih? Ya tentunya melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita mendapatkan bukti bahwa Allah itu maha kasih. Kenapa? Karena dia mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia menggantikan hukuman kita, menggantikan kita yang harusnya dihukum, tapi dia menggantikan hukuman tersebut supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi kena hukuman daripada Allah. Nah, ini dia. Yesus adalah maha kasih, terbukti saat dia mau mati di kayu salib. Dia juga adalah Allah yang maha hadir. Mengapa saya katakan dia adalah Allah yang maha hadir? Karena dia juga mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Berarti dari Yesus kita mendapatkan penjelasan bahwa Allah itu maha hadir. Allah maha hadir terbukti melalui keberadaan Yesus Kristus. Dia juga maha tahu. Allah itu maha tahu dari mana? Dari Yesus. Karena Yesus juga maha tahu. Dia mengetahui setiap hati manusia, dan dia juga mengetahui kapan dia akan mati, dan dia juga mengetahui bagaimana Petrus akan mati. Jadi ini menjelaskan bahwa dia juga Allah yang maha tahu. Jadi kita tahu bahwa Allah itu maha tahu dari mana? Terbuktinya dari Yesus selama di bumi. Nah, dan juga dia Allah yang maha hadir, maha adil. Kenapa kita tahu bahwa Allah maha adil? Ya tentunya melalui Yesus Kristus. Apa buktinya? Dia mau menanggung keadilan yang harus ditegakkan. Itu apa? Dosa harus dihukum, dan Yesus waktu disalib dia menerima atau menggenapkan keadilan, yaitu apa? Hukuman harus diberikan kepada dosa, dan Yesus menanggung dosa kita. Akhirnya Yesus yang harus mendapatkan hukuman karena dia menanggung dosa kita. Nah, jadi dari Tuhan Yesus kekristenan mendapatkan suatu bukti yang jelas mengenai siapa Allah itu. Karena memang begini secara logikanya. Secara logika saya beri contoh gini ilustrasinya. Seseorang kalau ingin mengenal secara pribadi tentang Presiden Joko Widodo, maka orang itu harus mendapatkan informasi dan melihat langsung dan hidup langsung dan bersentuhan, bahkan hidup bersama dengan Pak Jokowi. Maka dia akan mengenal secara pribadi siapa tuh Pak Jokowi, apa kesukaannya, apa kerinduannya, apa yang membuat dia bersemangat melakukan sesuatu. Pokoknya kita bisa mengenal secara pribadi secara lengkap dibanding kita mengenal Pak Joko Widodo melalui wartawan atau melalui teman dekatnya atau melalui mungkin sahabat-sahabatnya atau kenalan-kenalannya. Pasti informasi tentang Joko Widodo, Pak Presiden Joko Widodo lebih tepat dan lebih akurat, yaitu melalui langsung dari orangnya. Demikian juga tentang Allah. Maka untuk mengenal Allah secara lengkap dan secara akurat, yaitu langsung dari Allahnya. Maka Yesuslah yang membuat kita mengenal Allah secara utuh, yaitu di mana Allah menjadi manusia. Dan dia sebagai manusia memberitahu tentang siapa Allah sebenarnya. Dan itu membuat akhirnya manusia mengenal Allah secara seutuhnya melalui Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Nah, inilah perbedaan kekristenan yang lainnya. Yang lainnya mengenal Allah melalui kitab suci dan melalui para nabi mereka. Tetapi kekristenan dapat mengenal Allah secara langsung dari Allah itu sendiri. Yaitu apa? Allah yang menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Memang betul dari para nabi dan juga dari para rasul. Tapi para nabi dan para rasul, apa yang mereka tuliskan itu benar-benar terbukti dan benar-benar nyata melalui siapa? Melalui Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi kuncinya perbedaan antara kekristenan yang lainnya adalah Yesus. Melalui Yesus maka orang bisa mengenal Allah secara seutuhnya dan seakurat-akuratnya karena langsung dari Allah itu sendiri.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.